Berita terbaru hari ini, kekejaman aksi Yuda Arfandi menenggelamkan Dante anak Tamara Kesmara dan Angger Dimas tergambar dalam proses rekonstruksi. Melihat itu, Angger Dimas yang ikut hadir dan bereaksi dengan penuh emosi. Angger Dimas yang menyaksikan rekonstruksi kematian Raden Adante Khalif Farmonitio itu, dia menyebut Yuda Arfandi yang menenggelamkan sang anak sangatlah kejam. Angger Dimas tampak tak menyangka jika nasib putra sematawayangnya itu sangat tragis. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa. Kalau dari saya sih ya itu kejam, ungkap Angger, dikutip dari YouTube Interinvestigasi. Bahkan Angger Dimas meyakini jika pembunuhan Dante memang sudah direncanakan pelaku. Meski demikian, ia menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Itu kemungkinan pembunuhan berencana, biar polisi yang jawab, ujarnya. Sementara itu, dikatakan Angger bahwa terkait motif Yuda menenggelamkan Dante hingga saat ini masih belum terungkap. Motif belum ada, ya kita akan melihat bagaimana polisi dapat menyelesaikannya. Kasus kematian Dante, katanya, yang saya ingat dan gak habis pikir anak saya ditendang, itu sangat kejam. Angger juga masih mengharapkan YA mendapatkan hukuman mati. Sementara dalam unggahan story-nya, Angger mengunggah artikel yang menampilkan wajah YA. Ia mengungkap dukungan banyak pihak yang ini agar YA dikenai hukuman mati. Kawal terus bang sampai terpampang nyata, kata salah satu kenalan. Harus wajib, ujar Angger. Keep the light on justice for Dante. Stay informed, stay engaged. All villages is this voice. Harap seseorang. Sementara itu, sebelumnya diketahui jika Tamara dan Yuda melakukan 2 hingga 12 adegan rekonstruksi kasus kematian Dante pada Rabu 28 Februari 2024. Rekonstruksi diawali ketika Yuda dan Tamara berkirim pesan WhatsApp. Lalu, adegan selanjutnya Tamara menyiapkan perlengkapan Dante. Tamara lalu menuju ke rumah Yuda untuk mengantar Dante. Ia kemudian menghubungi Yuda bahwa ia sudah sampai dan menitipkan Dante. Tamara kemudian berangkat ke lokasi syuting. Setelah itu Yuda meragakan saat ia pulang ke rumahnya dari pub shop bersama anaknya. Di sana ia bertemu Dante yang dititipkan Tamara ke asisten rumah tangga Yuda. Dante sempat bermain dengan anak Yuda, sementara Yuda mengecek kelengkapan alat renang Dante. Karena menemukan kacamata Dante tidak ada, Yuda kemudian menghubungi Tamara. Tak lama, adegan berlanjut ketika Yuda bersama anaknya dan Dante menuju ke kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Yuda mengajak Dante untuk berenang. Tersangka menghubungi Tamara agar membawa Dante ke rumahnya. Kemudian di adegan terakhir, yakni saat tersangka membawa Dante dan anak perempuannya MMA menuju kolam renang dengan menumpangi mobil. Rekonstruksi lalu dilanjutkan di lokasi kejadian. Rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai nantinya korban masuk kolam renang Paparwira di Durensawit, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024. Kemudian ditenggelamkan dan akhirnya diangkat sampai kemungkinan nanti menuju ke rumah sakit imbuh dia. Saat itu Yuda Arfandi tak mengetahui jika aksinya yang mengakses CCTV di kolam renang di ponselnya melalui WhatsApp diketahui polisi.
Sedangkan diketahui jika pihak kepolisian mengetahui aksi Yuda Arfandi lewat analisis digital bahwa fakta Yuda mengakses CCTV kolam renang saat itu perjalanan ke sana. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, ujar Wira. Wira mengatakan bahwa fakta tersebut sudah dibuktikan oleh analisis digital bahwa fakta Yuda mengakses CCTV kolam renang saat berjalan ke sana. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital, ucap Wira. Tersangka YA mengakses CCTV melalui handphone. Ini berdasarkan analisis digital, lanjut Wira. Wira juga menyebut bahwa bukti tersebut dapat menguatkan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana, kata Wira. Dengan konstruksi ini bisa memberikan gambaran sampai akhirnya korban masuk kolam renang sampai ditenggelamkan dan dibawa ke rumah sakit, tutur Wira. Setelah rekonstruksi selesai di Polda Metro Jaya, rekonstruksi adegan 14 hingga 49C dilanjutkan ke kolam renang Durensawit. Di sisi lain, Yuda melakukan pengecekan CCTV lokasi melalui website kolam renang di Durensawit, Jakarta Timur menuju perjalanan ke sana. Seperti diketahui, Yuda melakukan itu melalui website kolam renang di Durensawit, Jakarta Timur. Namun adegan 13 ini tidak diketahui oleh Yuda. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengetahui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak. Kepergian Raden Adante Khalif Farmudityo tidak hanya meninggalkan duka bagi Tamara Tiasmara. Pihak sekolah bahkan juga ikut bersedih atas kepergian Dante. Kini kasus kematian Dante masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Ia juga lebih banyak mengalah ketika bersama dengan teman-temannya. Akti Fitriani yang merupakan kepala sekolah Dante juga mengaku bahwa Dante ini adalah sosok anak yang penyayang. Namun pada saat hari terakhir ia bersekolah, Dante sempat mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku Dante ini sempat membuat guru-guru dan pihak sekolah agak shock. Di hari terakhir itu yang buat kita dan semua tim guru itu agak shock, itu adalah ketika ia senang sekali menggunakan baju pilot, ucap kepala sekolah Dante. Pada saat itu di sekolah Dante memang sedang diadakan suatu program pendidikan di mana anak-anak bisa menggunakan baju tertentu. Saat itu Dante sedang menggunakan baju pilot. Ketika setelah selesai, Dante tampak enggan melepas baju pilot tersebut. Jadi pada saat itu dia nggak mau lepas baju pilot itu, ungkapnya. Ia bahkan mengatakan bahwa dia akan pergi jauh setelah ini. Enggak mas, kan mau terbang jauh. Nanti kan mas nggak kembali lagi, kata almarhum Dante kepada sang guru saat itu. Hal ini sontak membuat pihak guru merasa bahwa ada hal yang aneh pada Dante. Seakan-akan ini adalah hari terakhir Dante bertemu dengan guru dan teman-temannya. Jadi itu yang membuat tim guru kami merasa, oh memang ini yang terakhir, pungkasnya.